Was it really that Christ Jesus wasn't crucified? He never died? This is the proof. But if I can just have that, hallelujah, I will turn tonight to be a Muslim. But I got one or two questions to ask. And that is first, it's on who moved the stone. I prove this to you. If one man can put a stone in place, then why can't two persons remove it? I'm asking. Who moved the stone? Mary Magdalene goes to the tomb. For what? She goes to anoint him, says the Bible. What is anoint? Anoint comes from the Hebrew word masaha, Arabic masaha, which means to rub, to massage, to anoint. Do Jews massage dead bodies after 3 days? Do they? They said no. Why would this Jewess want to go and massage a dead rotting body after 3 days? You know, within 3 hours, rigor mortis sets in, the hardening of the cells, the breaking of the cells. 3 days time the body starts fermenting from inside, rotting from inside. Such a rotting body, if you massage, it falls to pieces. Does it make sense that she's going to go and massage a dead rotting body? Benar. Syekh Ahmed Deedat benar. Dia telah membuktikan ucapannya kepada seorang Kristen dari Ghana yang menantang jika dapat dibuktikan dari Bible bahwa Yesus tidak mati karena penyaliban, dia akan masuk Islam. Memang menurut Bible, tidak disebutkan Yesus tidak disalib, tapi kesaksian atas kisah penyaliban Yesus dalam kitab suci Kristen berbelit-belit, tidak logis. Dan banyak kesalahan, sehingga kesaksian Bible dipertanyakan. Fakta ini membuktikan kebenaran klaim Al-Quran. Agar kita semua mendapatkan kisah yang benar, mari kita lihat bagaimana pendapat Notebook LM. Bayangin, Anda ngambil salah satu misteri teologis yang paling kuno, yang paling emosional dalam sejarah umat manusia, terus Anda copot semua elemen imannya. Iya. Anda masukin peristiwa itu ke dalam semacam kalkulator probabilitas modern dan diuji murni pakai matematika, statistik, sama logika dingin. Kedengarannya kayak eksperimen ilmuwan gila yang nyoba ngukur berat sebuah ide kan? Bener banget. Tapi, nah itu dia yang bakal kita bedah habis-habisan di eksplorasi kita hari ini. Ini tuh pendekatan yang benar-benar radikal sih menurut saya. Biasanya kan, ya kalau kita lagi meneliti teks kuno atau doktrin agama, kita itu secara otomatis langsung pakai kacamata hermeneutika. Sebentar, biar kita satu frekuensi nih ya. Hermeneutika itu pada dasarnya seni nafsirin teks, benar gak? Kayak nggali makna di balik kata-kata, ngelihat konteks budayanya, niat penulisnya, ya hal-hal semacam itulah. Tepat, itu seni nafsirin makna spiritual atau historis. Tapi, penulis dari tumpukan sumber yang kita pelajari hari ini, dia ngebuang jauh-jauh seni tafsir itu. Oh, dibuang total ya? Total. Penulis ini malah ngerancang sebuah simulasi, dia nyebutnya semacam debat ekstrim 3 arah mengenai peristiwa penyaliban Yesus. Dan setelah nyimulasiin perdebatan sejarah itu, si penulis narik prinsip logikanya ke masa kini lewat sebuah transkrip vlog yang ngeritik teologi secara makro. Nah, sebelum kita ngebedah anatomi argumen ini lebih jauh, ada satu batasan kritis yang harus banget kita tetapkan buat Anda yang lagi dengerin nih. Dokumen yang kita analisis ini memuat klaim-klaim yang secara langsung ngebenturin doktrin inti dari 2 agama terbesar di dunia, yaitu kekristenan dan Islam. Betul, ini area yang sangat sensitif. Makanya, kami di sini beroperasi dengan mode netralitas absolut. Kita nggak lagi memvalidasi teologi A atau nyalahin teologi B. Tugas kita di sini murni sebagai analis forensik terhadap struktur logika teks ini. Kita cuma ngebongkar gimana sang penulis ngebangun argumennya, premis apa yang dia pakai, dan gimana dia ngalkulasi kesimpulannya. Sepakat. Netralitas itu lensa utama kita hari ini. Jadi, mari kita lihat gimana penulis ini ngebangun panggung simulasinya. Di ronde pertama dari teks tersebut, penulis netapin 3 aktor utama. Oke, siapa aja tuh? Aktor pertama itu mewakilin kubu Kristen yang berdiri dengan klaim tradisional Yesus mati disalib dan bangkit kembali pada hari ketiga, dengan narasi Injil sebagai fondasinya. Terus aktor kedua adalah kubu Islam yang megang posisi bahwa Yesus tidak mati di kayu salib, itu cuma tampak demikian. Merujuk pada teks Al-Quran, spesifiknya surah 4 ayat 157. Dan terus ada aktor ketiga kan, yang menurut saya jadi poros dari seluruh eksperimen pemikiran ini. Di dalam teks, dia disebut sebagai skeptik netral.
Sang penulis nempatin si skeptik ini bukan sebagai peserta debat biasa, melainkan sebagai hakim tunggal. Iya, aturan mainnya dia ubah di sini. Benar, aturan yang dia tetapkan itu kaku banget. Hakim ini cuma bakal nerima penjelasan yang butuh asumsi paling sedikit. Dan dia nuntut bukti materialistis. Karakter skeptik ini tuh sebenarnya perwujudan dari metode saintifik murni sih. Dia bukan anti agama ya, dia cuma buta aja terhadap argumen yang ngandelin keajaiban atau wahyu sebagai penyelesaian masalah. Bayangin aja ini kayak sebuah ruang sidang pengadilan, di mana sang hakim ini menderita alergi parah terhadap kalimat, karena Tuhan menghendakinya demikian. Iya, langsung ditolak mentah-mentah pasti. Pasti. Hakim ini nggak peduli seberapa indah tradisi Anda. Dia cuma duduk, natap Anda dan nuntut satu hal, buktikan ke saya pakai hukum fisika, biologi, sama probabilitas. Dan karena hakim ini beroperasi pakai aturan main empiris yang brutal banget, dinamika debatnya langsung terguncang begitu kita masuk ke ronde pembuktian sejarah. Sang hakim si skeptik ini mulai ngelakuin uji silang, dan dia beneran nggak nahan diri. Nah, kita masuk ke ronde kedua dalam teks nih. Si skeptik natap kubu Kristen dan mulai mencecar soal kepastian, kematian. Dia ngegarisbawahi kalau dari kacamata medis historis, kita itu nggak punya rekam medis objektif dari abad pertama. Sama sekali nggak ada bukti otopsi kan? Betul. Lebih jauh lagi, si skeptik di teks ini nyorotin detail-detail narasi dalam keempat Injil yang punya variasi. Kayak misalnya perbedaan kronologi waktu penyaliban antara Injil Yohanes sama Injil Sinoptik, atau siapa persisnya yang pertama kali nyampe ke kubur. Berdasarkan hal itu, si skeptik nanya, dari sudut pandang materialistis murni, gimana Anda bisa secara absolut mastiin kalau kematian biologis benar-benar terjadi hari itu? Penulis nyusun serangan si skeptik ini dengan cerdik banget loh. Skeptik ini nggak berdebat soal teologi penebusan dosa, dia nyerangnya langsung ke celah epistemologi. Dia nyari ruang ketidakpastian empiris. Tapi, ya kalau saya misal ngeposisiin diri di kubu Kristen dalam simulasi ini, saya pasti bakal melakukan pushback yang keras. Bukannya teks sumber kita nyatet kalau eksekutornya itu tentara Romawi. Mereka ini kan algojo profesional loh. Profesi utama mereka memang ngebunuh orang di kayu salib. Nah itu, logika dasarnya, institusi militer sekuat Romawi nggak mungkin gagal ngelakuin tugas utama mereka cuma karena ketidaksengajaan. Gimana cara penulis ngakalin probabilitas profesionalisme ini di mata sang skeptik? Penulis tuh benar-benar ngebedah kalkulasi itu. Di dalam teks, pas kubu Kristen ngajuin argumen profesionalisme Romawi, sang skeptik ngerespon dengan ngebandingin dua probabilitas yang saling bertabrakan. Di satu sisi, ia ada probabilitas tentara Romawi ngelakuin kesalahan. Tapi di sisi lain, skeptik mengatakan fakta historis soal durasi penyaliban. Oh, yang soal berapa lama mereka bertahan itu ya? Iya, rata-rata korban penyaliban itu bisa bertahan hidup berhari-hari di atas kayu salib. Tapi catatan sejarah bilang kalau Yesus berada di kayu salib cuma dalam hitungan jam. Relatif sangat singkat. Berarti si skeptik ini lagi ngitung matematika biologisnya nih. Durasi singkat, ditambah ketiadaan instrumen medis modern kayak stetoskop atau monitor EEG buat ngeverifikasi kematian otak. Nah, itu dia intinya. Skeptik berargumen, seprofesional apapun seorang algojo zaman kuno, tanpa instrumen medis absolut, mereka cuma bisa nilai kematian secara observasional. Kayak apakah dia nafas, apakah dia ngerespons rasa sakit. Masuk akal sih dari sisi materialis. Buat skeptik, probabilitas koma traumatis parah yang disalahartiin sebagai kematian absolut dalam durasi beberapa jam itu nilainya lebih besar dari 0. Dan karena nilainya lebih besar dari 0, kepastian absolut itu otomatis gugur di pengadilan empirisnya. Wow, menarik. Jadi kubu Kriskep digambarin kehilangan pijakan empiris absolutnya di titik ini. Tapi ternyata sang hakim ini nggak tebang pilih. Habis bikin kubu Kristen terpojok, dia langsung muter kursinya ke kubu Islam. Skeptik ini ngelempar pertanyaan beruntun. Oke, kalau hipotesis Anda adalah dia nggak mati, terus tolong jelasin persisnya gimana mekanisme anatomi sama biologis dia bisa selamat dari penyiksaan Romawi dan diturunin dalam keadaan masih hidup. Dan di dalam teks simulasi itu, kubu Islam ngasih jawaban berbasis teologi mereka. Tuhan yang menyelamatkannya. Atau ada intervensi ilahi yang bikin hal itu terjadi. Nah, di detik inilah sang skeptik langsung menghentikan argumen itu.
Ya karena itu melanggar aturan utama pengadilannya tadi kan. Kalau penjelasannya itu mengharuskan campur tangan dari luar sistem alam semesta, entah itu mujizat atau wahyu, ya otomatis argumen itu batal di mata hakim ini. Tepat sekali. Skeptik nilai kalau jawaban kubu Islam itu bergantung sepenuhnya sama asumsi wahyu. Kalau kita harus berasumsi bahwa Tuhan turun tangan buat ngubah hukum alam, maka itu udah bukan penjelasan saintifik atau natural lagi. Penulis teks ini ngegambarin kalau secara empiris historis murni, kubu Islam juga gagal ngasih mekanisme penyelamatan naturalistik, lapis demi lapis, tanpa ngikutin variabel keajaiban. Berarti, dari kacamata hakim ini, kedua kubu itu sebenarnya terjebak di lubang yang sama ya. Yang satu gagal ngasih sertifikat kematian medis absolut, nah yang satunya lagi gagal ngasih diagram penyelamatan biologis murni tanpa bantuan Tuhan. Kalau sidangnya cuma muter-muter di bukti fisik masa lalu, debat ini nemui jalan buntu sih, karena ya mesin waktu kan nggak ada. Benar, dan karena itulah penulis teks ini mindahin medan pertempurannya. Ini langkah yang metodis banget menurut saya. Masuk ke ronde keempat sampai ke-7, teks ini ngubah kerangka analisis dari nyari bukti absolut, jadi ngitung probabilitas rasional. Sang skeptik nyedaranain medan perangnya jadi dua hipotesis murni naturalistik aja. Opsi A, mati secara biologis, terus hidup lagi secara biologis. Atau opsi B, nggak mati secara biologis, dan terus bertahan hidup. Di tahap ini, perdebatan yang disimulasiin si penulis jadi spesifik banget ngebahas perilaku manusia. Kubu Islam nyerang probabilitas praktis dari kubu Kristen dengan nyorotin tradisi pengurapan jenazah. Teksnya nanya gini, kenapa para perempuan dalam narasi tersebut datang ke kubur pada hari ketiga bawa rempah-rempah buat ngurapin tubuh yang dicatat sebelumnya udah diminyaki sama dibungkus? Logika di balik pertanyaan itu tuh sebenarnya ngincar celah kebiasaan pemakaman abad pertama. Secara rasional, di tengah iklim Timur Tengah yang panas banget, buka kuburan lagi setelah 3 hari buat ngurapin jenazah yang pastinya udah mulai membusuk. Itu dianggap sebagai tindakan yang melawan probabilitas nalar praktis. Ya, aneh kan secara nalar? Betul. Penulis pakai ini buat nyuntikin keraguan rasional. Skeptik jadi mulai mikir, apa jangan-jangan mereka datang dengan asumsi kalau orang di dalam sana tuh masih butuh perawatan medis, bukan perawatan jenazah. Tapi tentu aja kubu Kristen gak tinggal diam dong di simulasi ini. Mereka ngelancarin serangan balik yang sama tajamnya. Argumen balasan mereka itu nyasar pada probabilitas jejak sejarah. Kalau hipotesisnya adalah ada seseorang yang selamat dari eksekusi publik paling brutal di zaman kuno, terus di mana jejak empiris kelanjutan hidupnya? Ya kubu Kristen mendesak, kalau dia emang nggak mati, terus dia kemana? Apa ada catatan dia menua? Ada bukti dia bepergian ke wilayah lain? Ketiadaan rekam jejak empiris tentang kehidupan normal setelah penyaliban ini dijadiin senjata sama kubu Kristen buat nunjukin kalau skenario selamat secara natural itu ya sama cacatnya dalam hal pembuktian sejarah. Nah, disinilah sang hakim si skeptik netral ini harus ngeluarin putusan akhirnya. Dari catatan yang kita bedah, sang penulis pakai sebuah prinsip logika deduktif yang dominan banget. Walaupun si penulis nggak nyebutin istilah akademisnya di teks, tapi jelas banget ini tuh penerapan klasik dari Occam's razor atau prinsip parsimoni. Biar pendengar makin jelas, prinsip parsimoni ini ngajarin kalau ada dua penjelasan untuk sebuah kejadian, penjelasan yang butuh asumsi baru paling sedikit, itu yang secara probabilitas paling mungkin benar. Gampangnya gini deh buat Anda yang dengerin. Misal Anda lagi duduk santai di ruang tamu, terus dengar ada suara garukan di atas plafon rumah Anda. Penjelasan pertama, nih, ada tikus di atas sana. Penjelasan kedua, ada alien mini yang lagi ndaratin pesawat luar angkasanya. Analoginya ekstrem juga. Iya kan? Tapi dua-duanya bisa ngejelasin asal suara itu loh. Cuma bedanya, penjelasan soal alien ini nuntut Anda buat berasumsi tentang ribuan hal baru yang sama sekali belum terbukti eksistensinya. Jadi, ya nalar sehat Anda atau Occam's razor Anda pasti bakal langsung milih tikus. Analogi yang brilian. Nah, itulah matematika kalkulasi biaya asumsi yang diterapin sang skeptik dalam teks tersebut. Dia ngebandingin opsi A sama opsi B. Opsi A yaitu seseorang mati secara klinis, terus sel-selnya hidup lagi setelah beberapa hari. Ini ngeharusin sang hakim buat ngebuang seluruh hukum dasar biologi dan termodinamika yang kita pahami sekarang. Biaya asumsinya kemahalan ya? Tak terhingga malah, karena itu nuntut pengakuan adanya kekuatan supranatural yang bisa nangguhin hukum alam.
Kalau gitu, gimana sama opsi B? Opsi B itu seseorang yang koma akibat trauma fisik berat, dianggap mati karena keterbatasan alat ukur abad pertama, terus dia terbangun di lingkungan yang dingin, kayak gua. Skenario ini secara probabilitas emang sangat amat langka dan mungkin kedengeran fantastis. Tapi ini nggak ngeharusin adanya pelanggaran hukum fisika. Anda nggak perlu nambahin variabel supranatural. Secara matematika rasionalitas murni, biaya asumsi opsi B itu jauh lebih murah. Jadi hasil akhirnya nih, si penulis nyusun peringkat rasionalitas menurut kacamata sang skeptik. Di peringkat pertama, hipotesis tidak mati itu menang karena ini yang paling hemat asumsi naturalnya. Terus peringkat kedua adalah posisi agnostik, yang sekedar ngakuin kalau sejarah ini terlalu kabur buat disimpulin. Dan peringkat terakhir? Peringkat terakhir, yang dianggap paling kompleks dan paling mahal biaya probabilitasnya, ya hipotesis mati dan bangkit. Kesimpulan teks buat paruh pertama ini cukup jelas secara matematis dan probabilitas natural. Hipotesis kelangsungan hidup itu dinilai lebih rasional daripada kebangkitan. Tapi, tunggu dulu. Kalau kita mikir eksperimen penulis ini berhenti di kuburan kosong abad pertama itu, kita salah besar. Penulis ini justru pakai kemenangan kalkulasi logis tadi sebagai batu loncatan. Teks yang kita pelajari ini tiba-tiba ngubah format. Dari simulasi sejarah kuno, langsung melompat jadi transkrip sebuah vlog modern. Jujur aja, pas saya baca transisi ini, saya sempat mikir, kenapa tiba-tiba kita lompat ke sini ya? Tapi lama-lama polanya kelihatan jelas. Penulis ini sebenarnya nggak lagi ganti metode kok. Dia cuma ganti objek penelitiannya aja. Dia nerapin ketegasan matematika sama hukum parsimoni yang persis sama buat ngebedah buku teks teologinya sendiri. Penulis vlog ini mulai ngeritik apa yang kita sebut sebagai teologi makro Kristen. Teologi makro itu maksudnya kerangka doktrinal besar yang mendefinisikan keseluruhan struktur kepercayaan, kayak konsep Tritunggal atau Trinitas, terus inkarnasi Tuhan menjadi manusia, sampai ke konsep dua natur Yesus. Konsep dua natur itu maksudnya doktrin yang nyatain kalau Yesus itu 100% Tuhan, tapi di saat yang sama juga 100% manusia kan? Terhadap rasionalitas, entah itu di abad ke-1 maupun di abad ke-21. Kebenaran absolut nggak punya zona waktu gitu ya? Tepat. Penulis ini berpendapat kalau doktrin-doktrin makro tadi itu terlalu rumit dan penuh paradoks, sehingga menuntut biaya asumsi iman yang terlalu tinggi buat akal sehat. Dan cara si penulis vlog ini nyoba ngebuktiin poinnya, itu menurut saya bagian yang paling provokatif dari semua tumpukan catatan ini sih. Dia nggak sekedar berdebat secara filosofis loh. Dia mulai ngitung angka, dia benar-benar memperlakukan teks suci kayak sebuah basis data, terus dia jalanin semacam perhitungan kuantitatif. Ini strategi yang sengaja dipakai buat nyiptain disonansi kognitif ke para pendengarnya. Disonansi kognitif, itu rasanya kayak gatel di otak pas kita dihadapkan pada dua fakta yang bertentangan yang maksa kita mempertanyakan ulang keyakinan kita. Betul? Sangat tepat. Ketidaknyamanan mental itu yang emang sengaja dipicu. Penulis vlog ini nyorotin kitab Kejadian pasal 4. Dia nunjukin fakta bahwa pas Kain, seorang manusia biasa yang baru aja jadi pembunuh, pas Kain punya masalah yang relatif sepele, teks suci nyatat kalau Tuhan berfirman secara langsung, pakai kutipan langsung, sepanjang 11 ayat penuh buat ngerespon Kain. 11 ayat buat Kain, terus dia naruh fakta itu di atas timbangan kan, dan naruh doktrin makro Kristen di sisi sebelahnya. Penulis ngeklaim kalau Tuhan bisa nyediain 11 ayat eksplisit cuma buat ngobrol sama seorang pembunuh. Kenapa buat konsep paling monumental dalam sejarah alam semesta, yakni bahwa Tuhan menjelma jadi manusia yang punya dua natur sekaligus, atau bahwa Tuhan adalah Tritunggal. Kok nggak ada satupun ayat dengan kutipan langsung di mana Yesus bilang secara eksplisit misalnya, "Aku adalah Tuhan yang berinkarnasi." Kalkulator tekstualnya juga nggak berhenti di situ. Penulis nambahin lagi beban probabilitasnya. Dia ngeklaim kalau di sepanjang perjanjian lama, itu ada hampir 200 ayat di mana Tuhan secara gamblang dan literal mendeklarasikan, "Akulah Tuhan." Pernyataan eksplisit itu ada di mana-mana. 200 ayat ya? Iya. Tapi penulis nyorotin kalau begitu kita masuk ke era perjanjian baru yang diklaim sebagai masa di mana Tuhan secara fisik hadir di bumi, kutipan eksplisit "Akulah Tuhan" yang keluar dari mulut entitas tersebut mendadak jadi 0. Tunggu, 0. 0 ayat deklarasi eksplisit untuk teologi inkarnasi. 0. Sama sekali nggak ada menurut perhitungan si penulis. Wow, 11 ayat untuk Kain, 200 ayat deklarasi identitas di masa lalu.
tapi 0 ayat buat inkarnasi. Pas Anda ngejajarin angka-angka ini, kelihatan banget penulis ini lagi ngebangun argumen statistik tentang inkonsistensi. Argumentasinya tuh kalau sebuah doktrin emang benar-benar pesan utama Tuhan, probabilitas Tuhan nggak nyatain itu secara eksplisit adalah suatu hal yang sama sekali nggak rasional. Dan melalui neraca ketidakseimbangan tekstual inilah penulis sumber kita ngunci kesimpulan akhirnya. Dia nyatain kalau ketidakkonsistenan probabilitas ini bikin seseorang yang berpikiran logis, yang nuntut parsimoni sama bukti langsung, itu bakal, dalam kata-kata penulis ya, pasti memilih Islam. Oh, dia sebut itu secara spesifik ya? Iya. Karena agama tersebut, dalam pandangan penulis, nawarin struktur logika yang lebih linier mengenai tauhid tanpa nuntut lompatan asumsi soal inkarnasi atau dua natur tadi. Tapi tentu aja kita harus kembaliin bingkai ini ke awal nih. Klaim pasti memilih ini sepenuhnya adalah produk dari algoritma sang penulis sendiri, berdasarkan aturan main yang dia buat sendiri. Tentu, balik lagi kita netral di sini. Kita udah nelusuri panjang lebar gimana penulis ini ngebangun sebuah mesin probabilitas, masukin peristiwa penyaliban ke dalamnya, ngitung asumsi medis, dan terus masukin ayat-ayat Alkitab ke mesin yang sama buat ngitung konsistensi doktrin. Pertanyaannya sekarang nih, buat Anda yang lagi dengerin, kalau Anda mundur selangkah dari perdebatan teologisnya, pelajaran fundamental apa sih yang bisa kita ambil dari eksperimen pemikiran ini? Kalau saya sih ngelihat ini sebagai demonstrasi ekstrim ya, tentang gimana manusia nyoba mengkuantifikasi sebuah keyakinan. Penulis teks ini maksa kita buat sadar kalau setiap sistem kepercayaan, entah itu agama, ideologi, atau sains sekalipun, itu pasti dibangun di atas tumpukan asumsi. Apa yang dilakuin teks ini dengan sangat brilian adalah dia ngebongkar bangunan itu jadi blok-blok paling kecil, terus ngitung berapa banyak blok keajaiban atau asumsi tanpa bukti yang dibutuhin buat bikin bangunannya tetap berdiri. Benar. Dan kalau kita narik konsep ini ke kehidupan Anda sehari-hari, ini tuh sebuah latihan mental yang luar biasa tajam loh. Coba deh, lupakan sejenak soal perdebatan agama kuno tadi. Pikirin tentang gimana kita nyerna informasi setiap hari. Pas Anda baca artikel berita, pas dengar janji-janji politisi menjelang pemilu, atau bahkan pas dengar klaim terobosan sains terbaru di media sosial. Kita sering telan mentah-mentah kan? Nah itu, seberapa sering kita benar-benar berhenti dan nanya ke diri sendiri, berapa banyak asumsi tersembunyi yang harus saya terima biar informasi ini masuk akal. Kemampuan buat mengidentifikasi biaya asumsi dari segala sesuatu yang kita yakini, itu adalah benteng pertahanan paling kuat buat ngelawan misinformasi. Saya sangat setuju sih sama aplikasi praktis itu. Ngadopsi sisi skeptis dan nuntut hukum parsimoni pas nyerna informasi itu benar-benar tanda kedewasaan berpikir. Tapi nah ini tapinya. Setelah ngebedah seluruh struktur logika matematis yang ditawarin sama penulis teks ini dari awal sampai akhir, ada satu anomali filosofis yang terus tertinggal dan muter-muter di benak saya. Oh iya, saya juga ngerasa ada semacam paradoks sih di akhir eksperimen ini. Kira-kira apa tuh yang ngeganggu kalkulasi Anda? Gini, kalau kita sepenuhnya nyerah sama metode sang skeptik tadi maksudnya, kalau kita ngebedah setiap pengalaman manusia, setiap teks kuno, dan setiap peristiwa sejarah murni cuma pakai pisau probabilitas matematika, terus kita nolak segala hal yang melampaui logika natural, pertanyaannya apakah kita ini lagi nemuin kebenaran yang paling murni, ataukah tanpa kita sadari kita justru lagi mensterilkan sejarah manusia? Tunggu, mensterilkan itu gimana maksudnya? Iya, manusia dan sejarahnya itu kan seringkali nggak rasional. Cinta, pengorbanan yang ekstrim, pencerahan spiritual, hal-hal semacam ini sering banget error kalau dimasukin ke dalam kalkulator probabilitas. Pertanyaannya adalah, kalau kita ngebuang segala sesuatu yang butuh asumsi tinggi dan cuma nyisain kerangka empiris yang paling aman aja, apakah kita nggak berisiko menghapus esensi dari misteri yang justru bikin narasi peradaban manusia itu jadi begitu mendalam, kompleks, dan tak terduga? Wow, wah dalam banget itu. Jadi maksudnya, apakah obsesi kita pada matematika realitas justru bikin kita buta terhadap kebenaran yang sifatnya nggak bisa dihitung? Itu benar-benar pertanyaan yang tajam. Sebuah pemikiran yang sangat pantas buat Anda bawa, Anda timbang, dan Anda renungin sendiri setelah eksplorasi ini selesai. Terima kasih banyak udah minjemin telinga dan pikiran Anda di bedah materi kita hari ini. Tetaplah bertanya, tetaplah menghitung asumsi Anda, dan sampai jumpa di eksplorasi pengetahuan berikutnya.